Mengapa harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat, manhaj salaf? Pembukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman ini kita sering mendengar slogan, kami hanya berpegang pada Al-Quran dan hadits. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan Al-Quran dan hadits tanpa memahami bagaimana para sahabat memahaminya? Mengapa para ulama salaf selalu menambahkan kalimat sesuai pemahaman sahabat? Inilah yang akan kita bahas agar agama ini kita pahami sebagaimana Islam yang asli, bukan Islam versi hawa nafsu. Al-Quran dan hadits sempurna, tapi pemahaman bisa menyimpang. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Agama Islam sempurna, tetapi tidak semua orang yang membaca Al-Quran memahaminya dengan benar. Rasulullah SAW bersabda tentang Khawarij, Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka membaca Al-Quran tetapi salah memahami. Ini dalil bahwa membaca Al-Quran otomatis benar memahami Al-Quran. Sahabat adalah generasi yang paling benar pemahamannya. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Orang-orang terdahulu dari Muhajirin dan Ansyar, Allah ridha kepada mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Allah meridai agama dan pemahaman mereka. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau ada banyak pemahaman terhadap ayat atau hadits, yang paling benar adalah pemahaman generasi terbaik. Dalil wajib mengikuti jalan sahabat. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Siapakah jalan kaum mukminin saat ayat ini turun? Para sahabat Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, ijma' sahabat adalah hujjah yang wajib diikuti. Ibnu Taimiyah rahimahullahu berkata, setiap pemahaman yang menyelisihi pemahaman sahabat pasti mengandung kesesatan. Kenapa tidak cukup Quran dan hadits saja? Karena ayat bisa ditafsirkan berbeda, hadits bisa dipahami terbalik, hawa nafsu bisa menyusup atas nama dalil. Contoh, ayat tentang sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Sahabat menetapkan tanpa menyerupakan, ahli bid'ah mentakwil atau menolak. Ayatnya sama, hasilnya berbeda. Karena itu Imam Malik rahimahullah berkata, sunnah adalah bahtera nur, siapa yang naik selamat, siapa yang tertinggal tenggelam, dan sunnah itu dipahami sebagaimana sahabat memahaminya. Peringatan keras dari ulama salaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan berbuat bid'ah, kalian telah dicukupkan. Imam Al-Auza'i rahimahullahu berkata, bersabarlah di atas sunnah, berhentilah di mana kaum berhenti. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi dengan kesesuaiannya dengan manhaj salaf. Penutup dan kesimpulan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran dan hadits adalah wahyu. Sahabat adalah penafsir paling aman. Mengikuti mereka, dikin sama dengan mengikuti Islam yang murni. Menyelisihi mereka,
Miki berarti membuka pintu bid'ah dan kesesatan, maka manhaj salaf bukan fanatisme tetapi jalan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati kulluha fin-nari illa wahidah." Semua di neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa mereka, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Marilah kita berdoa, Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga syalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah kami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.